Musik kebun kami itu is a must. Jadi 24 jam kami memasang musik itu untuk apa? Untuk pertumbuhan tanaman. Nah, beliau itu punya harapan suatu saat dia bisa memproduksi makanan yang benar-benar terjamin kesehatannya. Itu kalau kita melihat dari atas ke bawah, itu bentuknya seperti wulo. Kalau orang Chinese pasti tahu, orang Tiongkok pasti tahu itu wulo itu apa. Itu loh yang biasa digunakan dewa-dewa di filmnya Kera Sakti itu loh, yang kayak labu buat mereka minum arak, buat nangkap si Kera Saktinya juga bisa gitu kan. Nama saya Maria Suyangga. So far saya ini yang stay di sini sebagai pengelola Bongbong Farmfield. Perkebunan kami itu sudah dimulai mungkin sejak tahun 2017, mulai dibangun sampai hari ini. Ya masih ada banyak perkembangan di sana sini yang masih harus kami lanjutkan. Tapi mainly kami selama ini berkebun menghasilkan memproduksi sayuran-sayuran yang dominan untuk keperluan membuat salad. Seperti selada keliping, selada romen, lalu ada juga brokoli, paprika dengan aneka warnanya, merah, kuning, hijau seperti lampu lalu lintas, ya kan. Lalu kami juga ada sayuran-sayuran tambahan seperti pagoda, lalu apa lagi ya, siombak, nah, yang kiranya bisa mencukupi keperluan ibu-ibu rumah tangga. Karena kan pada masa pandemi begini kan ibu rumah tangga tidak bisa belanja sendiri ke pasar kan ya, lebih aman kita kan belanja langsung dari rumah. Oleh karena itu Bongbong Farmfield sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan PT Sayur Box yang yakin jangkauan distribusinya itu paling luas di seluruh wilayah Jakarta. Variasi tanaman, variasi sayuran kami ini selalu berubah sebenarnya. Tergantung dari permintaan nomor satu dan juga perubahan musim. Tapi yang selalu produksi itu ya tadi yang saya sebutkan, yang kebanyakan dibutuhkan untuk membuat salad. Nah, contohnya yaitu selada keriting tadi, lalu ada selada romaine, lalu ada selada merah yang kita kenal dengan lolo rosa. Nah, paprika, brokoli itu 5 varian yang pasti kami selalu produksi. Jujur itu berasal dari harapan dan cita-cita impian suami saya. Nah, beliau itu memang benar-benar ownernya Bongbong Farmfield. Nah, beliau itu punya harapan suatu saat dia bisa memproduksi makanan yang benar-benar terjamin kesehatannya. Dari dulu kami itu bercita-cita ya suatu saat jika kami sudah pensiun, kami punya perkebunan sendiri di mana kami bisa bercocok tanam sendiri, memproduksi sayur-sayur yang kami bisa konsumsi sendiri. Nah, bermula dari impian-impian kecil itu, nah suami saya mulai itu mencicil, menginvestasikan, membeli tanah di sini sedikit. Tadi nggak besar kok, semua selalu dimulai dari yang kecil, dari kecil hingga besar. Nah, disitulah kami baru mulai memproduksi makanan-makanan yang kami yakin prosesnya sehat. Karena kami kan tujuannya adalah memproduksi sayuran organik yang tidak menggunakan pestisida ataupun pupuk kimia. Mungkin saya hanya bisa share sedikit karena untuk lebih teknisnya, lengkapnya itu pasti harus bertanya kepada para petani kami yang jauh lebih berpengalaman dalam hal ini. Jadi sebagai pengganti pestisida, ya namanya alam, kami kan harus hidup bersama dengan hewan-hewan lain ya, termasuk hama. Nah, apa sih hama yang biasa dihadapi di perkebunan? Itu kebanyakan contoh belalang, siput, cacing. Nah, mereka itu kenapa makan sayur kita? Karena mereka lapar. Dan kalau tahu sayur kita enak, seperti manis, oh itu pasti banyak yang mendatangi. Jadi triknya adalah kita membuat jamu.
jamu yang dicampurkan ke pupuk dan kita kocorkan ke tanaman-tanaman kami. Nah, jamu itu terbuat dari bahan-bahan yang terasa pahit. Binatang pasti pintar juga lah ya, mereka tidak sebodoh yang kita kira kan. Jadi mereka tidak mau tuh rasa pahit, makanya mereka menjauhi. Nah, jamu itu biasanya terbuat dari brotowali, terus dari maja itu kan pahit sekali ya. Nah, itu campuran-campurannya saya tidak begitu tahu dan hafal apa-apa aja, tapi yang kami yakin itu terbuat dari bahan-bahan yang organik. Jadi apa yang alam sediakan ya kami olah, kami bentuk untuk mengatasi serangga-serangga ini. Begitu. Apakah 100% bisa punah atau terbasmi? Ya tentu tidak. Makanya tidak aneh kalau kita beli sayur organik tuh masih ada bolong-bolong kecil, sedikit-sedikit. Nah, biasanya kalau orang berkebun itu pasti memelihara hewan-hewan berikut ini. Contoh ikan, terus ada kambing, lalu ada kelinci dan ayam, ditambah bebek. Ini hewan-hewan ternak yang biasanya dipelihara orang untuk berkebun. Kenapa? Karena mereka memberikan manfaat bagi sayuran atau tanaman yang ditanam. Contoh seperti ikan. Jadi kami mengambil air ini untuk menyiram kalau tidak hujan ya. Nah, kami siram ke tanaman-tanaman. Bahkan tanaman hias yang saya koleksi pun menggunakan air ikan. Nah, pertumbuhannya lebih bagus. Jadi daunnya itu bisa lebih lebar. Tanpa kita capek-capek harus pakai pupuk apapun ya, dari air aja udah ada pupuk alaminya. Bagaimana dengan kelinci? Kelinci juga kami ambil air seninya. Nah, air seni ini dicampurkan, difermentasi dengan sisa-sisa sayuran yang tidak terpanen, lalu ada lagi apa. Nah, itu menjadi pupuk organik yang nantinya juga kami kocorkan ke tanaman-tanaman kami. Mengenai penataan kebun kami, jadi terus terang kami itu mengenal ilmu yang dinamakan ilmu Feng Shui, yaitu ilmu penataan arsitektur dari Cina kuno. Dan kami percaya simbol-simbol yang digunakan dalam ilmu tersebut membawa arti yang positif. Nah, contoh kalau pernah berkunjung ke kebun kami, itu kalau kita melihat dari atas ke bawah, itu bentuknya seperti wulo. Kalau orang Chinese pasti tahu, orang Tiongkok pasti tahu itu wulo itu apa. Nah, sebenarnya apa sih makna dari wulo ini? Makna wulo ini mainly itu mengenai kesehatan. Jadi konsep kami adalah supaya tanaman-tanaman, sayuran yang ditanam di sini bisa mendatangkan kesehatan bagi mereka yang mengkonsumsinya. Nah, itu arti positif yang kami ambil. Mengenai berapa banyak tangga, hitungan tangga, anak tangga, nah itu kami juga sudah sesuaikan konsepnya karena terbukti dari angka-angka tersebut menimbulkan kenyamanan bagi yang menaikinya, yang menjajakinya. Jadi dibikin berapa tingginya karena kita lihat ya, kami kan perkebunannya terletak di perbukitan, pergunungan malah. Jadi untuk melangkah ke bawah dan ke atas tuh butuh tenaga. Nah, itu kenapa perlu konsep arsitek yang benar supaya tamu-tamu atau masyarakat yang datang ke sini untuk berkunjung itu nyaman untuk mengelilingi area ini. Jadi sebelum pandemi ini ada, sebenarnya kami ini ingin perkebunan kami itu menjadi salah satu tujuan wisata. Tapi bukan wisata sembarang orang boleh mengunjungi, tapi lebih ke arah eduwisata. Saya ini mantan guru dulunya, jadi saya punya kerinduan untuk bertemu dengan anak-anak TK, anak-anak SD gitu. Kami itu ingin membuka perkebunan kami itu untuk anak-anak untuk mengenal lebih jauh mengenai pertanian Indonesia, perkebunan bagaimana asiknya menanam sesuatu. Musik di kebun kami itu is a must.
Jadi 24 jam kami memasang musik itu selalu untuk apa? Untuk pertumbuhan tanaman. Hmm, jadi di atas kami pasang itu musik, musik pop, musik yang bertemakan perkebunan kami untuk menyambut tamu. Tapi jika tamu datang ke bawah, akan mendengar musik lain, ya, yaitu musik klasik, mainly musik klasik, terutama Mozart. Kenapa? Karena musik klasik ternyata sudah terbukti sangat bagus untuk pertumbuhan. Mereka itu bisa mendengar loh. Makanya kan ada ahli-ahli tanaman bilang, itu tanamanmu kalau mau bagus diajak ngomong, dia kan diajak interaksi dengan kamu, berbicara. Walaupun mereka nggak bisa menjawab ya, tapi mereka bisa mendengar. Mereka bisa bertumbuh dengan mendengar. Jadi maka itu kita pasangkan musik-musik klasik, terutama Mozart. Hanya Mozart. Tidak, bukan Beethoven, bukan Tchaikovsky, Mozart yang paling bagus. Mungkin kalau yang lebih ahli mungkin bisa lebih menjelaskan lebih baik daripada saya ya. Tapi yang dulu saya pelajari, Mozart itu udah terbukti memiliki frekuensi musik yang bagus untuk perkembangan otak, untuk makhluk hidup. Lalu kami coba dong ke tanaman, benar atau enggak, percaya atau enggak percaya. Pertama kami terapkan itu di GH-nya, Greenhouse Paprika. Nah, coba yuk kita coba pakai Mozart seperti apa, pakai dangdut seperti apa musiknya, nah hasilnya. Bener loh, ternyata itu hasilnya sangat berbeda. Pada saat kita pasangkan 24 jam musik Mozart, paprikanya cantik, bulat, terbentuk. Kalau kata orang rozet gitu kan ya, bulat terbentuk bagus-bagus. Coba kita ganti berapa minggu pakai dangdut. Yang keluar paprikanya agak langsing, udah langsing terus agak begini ya. Ya begitulah, apa melengkung, meliuk ya. Persis seperti cabai. Jadi itu suatu bukti bahwa satu, tanaman memang mendengarkan. Dua, musik itu bisa memberikan pengaruh buat kehidupan. Nah, kalau dia bisa berpengaruh pada tanaman, berarti dia bisa berpengaruh pada makhluk hidup lainnya sebenarnya. Imagine a world without farmers. Bayangkan dunia tidak ada petani. Regenerasi petani itu sangat penting, tapi petani yang bagaimana? Petani yang benar-benar memiliki pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ya, pemerintah Indonesia lebih banyak memberikan perhatian kepada petani-petani lokal, terutama dari segi kesejahteraan. Karena ya kita bisa lihat sendiri ya, mungkin kalau di perkebunan ini petaninya ya alhamdulillah sejahtera, tapi kan kita tahu tidak semua begitu. Jadi saya benar-benar berharap ke depannya pemerintah Indonesia memberikan lebih banyak perhatian, kebijakan yang meringankan beban petani lokal. Jadi setiap kali mereka memproduksi sesuatu, mereka tidak terbebani oleh biaya produksi yang tinggi. Belum lagi mereka harus memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka sendiri masing-masing. Jadi kalau harapan saya sih seperti itu, apalagi Indonesia kan mengaku sebagai negara agraris kan. Jadi sekarang kan di manakah posisi agraris itu? Jadi ya itu berpengaruh pada generasi kita ke depannya juga. Gitu.